Halo hola guys, jumpa lagi, para intelektual YouTube yang saya kasihi, semoga kita semuanya masih tetap bersyukur dalam segala hal dan tak lupa untuk tetap ikuti postingan kami di sini. Kita akan membahas tentang Alkitab Israel atau Ibrani tertua dan terlengkap yang dipamerkan di Israel sebelum dijual. Alkitab Ibrani tertua dan terlengkap dipajang di kota Tel Aviv, Israel, sebelum dijual di pelelangan. Kitab ini disebut dengan Kodeks Sason. Kitab ini diperkirakan diciptakan sekitar 1100 tahun yang lalu oleh seorang juru tulis di Mesir atau Levant. Ini adalah contoh manuskrip paling awal yang masih ada yang berisi 24 kitab dalam Alkitab Ibrani dengan tanda baca, vokal, dan aksen. Barang tersebut dilelang di Sotheby's di New York pada bulan Mei, dan bisa terjual dengan harga $30 juta hingga $50 juta. Ini bisa menjadi dokumen sejarah termahal yang pernah dijual di lelang jika tawaran yang menang melebihi $43,2 juta yang dibayarkan untuk salinan Konstitusi Amerika Serikat edisi pertama yang langka. Alkitab Ibrani terdiri dari 24 kitab yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, Pentateuch, para nabi, dan tulisan, dan umat Kristiani menyebutnya sebagai Perjanjian Lama. Teks Alkitab Ibrani terus berubah hingga awal abad pertengahan, ketika para sarjana Yahudi yang dikenal sebagai Masoret mulai membuat serangkaian catatan yang membakukannya. Kodeks Aleppo, yang dikumpulkan sekitar tahun 930, dianggap sebagai teks Masoret yang paling otoritatif. Namun, kerusakan akibat kebakaran di kota Aleppo Suriah, pada tahun 1947, berarti hanya 295 dari 487 halaman asli yang bertahan hingga saat ini. Kodeks Sason, yang menurut penanggalan karbon diciptakan sekitar tahun 900, hanya hilang 12 halaman, menurut Sotheby's. Ini merupakan pertama kalinya sebuah buku yang hampir lengkap dalam Alkitab Ibrani muncul dengan titik vokal, kantilasi dan catatan di bagian bawah yang memberitahu para juru tulis bagaimana teks yang benar harus ditulis, itu yang dikatakan oleh Sharon Means, seorang spesialis artefak Yahudi senior di rumah lelang. Anotasi dan prasasti selama berabad-abad mengungkapkan bahwa naskah tersebut dijual oleh seorang pria bernama Halaf ben Abraham kepada Ishak ben Ezekiel al-Attar, yang kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada kedua putranya, Ezekiel dan Maimon. Pada abad ke-13, kodeks ini didedikasikan untuk sebuah sinagoga di Makisin, di Suriah Timur Laut. Setelah kota tersebut dihancurkan oleh bangsa Mongol pada akhir abad ke-13 atau oleh Timurid pada awal abad ke-15, naskah tersebut dipercayakan untuk diamankan kepada Salama ibn Abi al-Fahr. Kemudian hilang dalam sejarah selama 500 tahun sebelum diakuisisi pada tahun 1929 oleh David Solomon Sason, yang mengumpulkan koleksi pribadi manuskrip Ibrani terbesar dan terpenting di dunia di rumahnya di London. Kodeks Sason hanya pernah dipamerkan kepada publik sekali dalam sejarah modern, di British Library pada tahun 1982. Kurator Museum Orang Yahudi Anu di Tel Aviv, Orit Saham Gafar, mengatakan dia memperkirakan sekitar 10.000 pengunjung akan menghadiri pameran Alkitab pertama yang bertahan dalam sejarah, yang berlangsung seminggu penuh dan langka dan mengharukan. Alkitab adalah landasan kebudayaan Yahudi, tambahnya. Sebagai orang Israel dan Yahudi, saya pikir sangat penting bagi masyarakat Israel untuk melihat Alkitab yang sangat penting ini. Itulah kitab tertua di Israel yang pernah ada dan kemungkinan besar masih ada hingga saat ini. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, sampai jumpa.